Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya dari kelas PBA 4B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai morfologi untuk memenuhi tugas akhir atau memenuhi tugas daripada mata kuliah Madkhol Ilmi Al-Lughah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu morfologi? Mungkin pernah bertanya-tanya bagaimana sebuah kata muncul atau sebuah kata itu sebuah bahasa memunculkan kata-kata baru yang dapat merujuk pada suatu benda atau maksud penutur. Nah, mungkin bisa diambil contoh seperti kata-kata yang mempunyai makna dari perubahan bahasa seperti kata unduh, unggah, yang memang dalam bahasa Indonesia tuh merupakan bahasa yang baru yang menjadi makna untuk merujuk kepada suatu benda atau maksud yang penutur sampaikan. Nah, kemunculan kata-kata tersebut dalam khazanah kosakata Indonesia merupakan output dari sebuah proses pembentukan kata atau word formation. Ini proses pembentukan kata secara keilmuan menjadi ranah kajian morfologi. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai pengertian daripada morfologi. Nah, secara istilah atau secara etimologi ini, morfologi berasal dari bahasa Yunani yaitu morfologi atau morfologi yang berasal dari gabungan kata morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Nah, kemudian adapun pengertian secara terminologi atau secara bahasa, morfologi yang dikemukakan oleh para ahli bahasa diantaranya ada morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata utamanya melalui morfem. Kemudian ada juga morfologi adalah bagian linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata. Nah, kemudian kesamaan dalam objek dan tujuan kajian ilmu morfologi yaitu adalah studi tentang morfem dan segala aturan tentang pembentukan kata dan makna yang ditimbulkan darinya. Nah, kemudian ada juga nih, selain dari pengertian yang saya sampaikan, ada juga bidang kajian morfologi. Nah, secara struktural bisa kita pelajari dan kita lihat juga. Ini ada turunan atau materi seperti morfologi ini mengakar kepada dalam bidang infleksional, kemudian ada leksikal. Nah, di bagian infleksional ini ada bagian lagi, yaitu ada bagian infleksi, dan di bagian leksikal di bawahnya itu ada dua bagian lagi, yaitu derivasi dan komposisi. Nah, akan kita bahas satu ya. Nah, di bidang kajian morfologi ini, konsensus atau konsentrasi para tata kebahasaan atau para tata bahasawan mengatakan bahwa wilayah morfologi secara tradisional memiliki dua bidang kajian morfologi, yaitu tadi yang saya sampaikan, ada morfologi infleksional, kemudian ada juga morfologi derivasional. Nah, dalam buku morfologi, Matthew dalam buku morfologi ini membagi morfologi menjadi dua bidang, yaitu ada morfologi infleksional dan morfologi leksikal. Nah, morfologi infleksional itu morfologi berhubungan dengan proses pembentukan kata secara infleksi atau inflection, sedangkan morfologi leksikal atau sering disebut dengan pembentukan kata atau word formation yang mencakup proses pembentukan kata secara derivatif dan komposisi atau compounding. Secara eksplisit ia menyebutkan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup pembentukan kata hanya morfologi derivasional atau dalam kurung leksikal karena menyediakan leksem-leksem baru, sedangkan morfologi infleksional masuk kategori sintaksis karena bersifat melengkapi bentuk-bentuk leksem. Nah, derivasi dan komposisi memiliki perbedaan mendasar pada jumlah leksem sebelum mengalami proses morfologis. Komposisi memiliki minimal 2 leksem yang akan dipadu-padankan ke dalam kata yang lebih kompleks, sedangkan derivasi hanya memiliki 1 leksem yang berproses menjadi kata baru. Nah, ini juga bisa dilihat teman-teman. Tadi ada suku cabang atau pembagian dari bidang morfologi, kemudian dibagi lagi ada infleksional, ada leksikal, dan tadi saya sampaikan di awal ada infleksi, bawahnya ada derivasi dan ada komposisi. Dalam proses pembentukan kata secara derivasi, identitas leksikal bentuk yang dihasilkan tidak sama
dengan identitas leksikal. Bentuk dasarnya atau dengan kata lain kelompok derivasi adalah perubahan morfologis yang menghasilkan kata dengan identitas leksikal yang berbeda. Oke. Sebaliknya, dalam pembentukan kata inflektif, identitas leksikal kata dihasilkan sama dengan identitas leksikal bentuk dasarnya. Atau dapat dikatakan kelompok infleksional adalah perubahan morfologis dengan pertahanan identitas leksikal dari kata yang bersangkutan. Nah, identitas leksikal menurut Verhaar melingkupi dua aspek, yaitu kelas kata dan makna. Nah, kemudian ada juga pembahasan mengenai perbedaan yang mendasar antara proses morfologi infleksional dan derivasional adalah bahwa proses infleksional tidak mengakibatkan perubahan makna leksikal atau kategori leksikal, sedangkan proses derivasional mengakibatkan perubahan makna leksikal atau kategori leksikal. Misalnya, ini dalam contoh katanya bahasa Inggris ya, ada write, kemudian writes, wrote, writing, written. Nah, sedangkan yang kedua ada write langsung ke writer. Proses morfologis yang terjadi pada contoh 1 merupakan proses infleksional. Tadi dikatakan seperti itu karena perubahan dari kata write menjadi writes atau wrote, written, dan written. Tidak ada perubahan makna leksikal antara kata tersebut. Nah, dan memiliki makna leksikal yang sama, yaitu menulis. Nah, jadi dari tadi kata-kata itu seperti apa saya sebutkan, ada write, wrote, writing, written, itu memiliki makna yang sama, yaitu menulis. Nah, mereka hanyalah bentuk kata yang berbeda dari lexem write. Jadi asal kata itu menulis, dalam bahasa Inggris kan write, namun ada perubahan tapi tidak merubah terhadap makna tersebut. Nah, sebaliknya, proses morfologis yang terjadi pada contoh yang kedua, tadi ada write dengan writer. Nah, mengakibatkan perubahan makna leksikal antara kata write, menulis, dan writer, penulis. Kalau write itu kata kerjanya penulis, menulis. Kalau writer itu yang melakukan atau si penulisnya. Proses ini juga mengakibatkan perubahan kategori leksikal dari kata write atau verba kata kerja tadi disampaikan menjadi kata writer, nomina, atau kata atau si pelaku, kemudian seperti itu. Sama halnya juga dalam bahasa Arab pun seperti itu. Nah, kemudian ada contoh yang ketiga nih, perubahan proses infleksional karena perubahan dari kata. Contoh, baik, saya perjelas lagi mengenai contoh yang ketiga ini, merupakan proses infleksional karena perubahan dari kata kataba menjadi kata yaktubu, dan kata baj tidak mengalami perubahan makna leksikal antara kata tersebut. Semua kata memiliki makna leksikal yang sama, yaitu menulis. Jadi dari contoh kalimat yang asal wajan kataba ini dengan menjadi yaktubu, dan kata baj ini sama-sama memiliki makna menulis. Nah, mereka hanyalah bentuk kata yang berbeda dari leksem kataba Kemudian sebaliknya, proses morfologis yang terjadi pada contoh yang keempat mengakibatkan perubahan makna leksikal antara kata kataba, menulis, dan kata kitaban ya, atau yang ini makna buku. Kemudian katibun, penulis, maktabun atau kantor, dan kitabah atau tulisan. Jadi perubahan kata yang contoh keempat ini, proses ini juga mengakibatkan perubahan kategori leksikal kata kataba yang semula dari verba fiil kataba menjadi kata katib, kemudian kata kitab, maktab, kitabah yang terkategori nomina. Nah, jadi perubahan makna tersebut dari kalimat yang semula kalimat kategorinya fiil berubah menjadi kategori nomina atau isim. Seperti itu. Ini contoh yang keempat. Oke, baik. Berdasarkan contoh-contoh di atas tergambarkan bahwa output dari proses infleksi adalah bentuk-bentuk kata yang berbeda-beda tetapi tetap dari paradigma atau kategori dan makna leksikal yang sama. Sedangkan derivasi adalah membentuk kata yang berbeda keluar dari paradigma aslinya. Proses infleksi dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan al-tafsir, al-far'i, dan proses derivasi dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan at-tafsir al-istilahi. Kemudian ada prinsipnya pembentukan kata secara morfologis dalam bahasa Arab bersandar pada akar kata yang berupa konsonan dan pola tertentu yang terdiri atas vokal, harokat, dan konsonan formatif tertentu. Seperti
seperti ahruf sebentar disampaikan ulang. Seperti ini ada ahruf mudharaah atau yang biasa digunakan dalam kalimat penambahan di fiil fiil mudhari'. Nah, ada huruf mudharaah ini, ada ya, ta, nun, alif, dan ada huruf zaidah ya. Dan huruf zaidah atau ziyadah ini seperti ada huruf sin, wawu, mim, lam, dan ha. Selanjutnya vokal-vokal itu difungsikan sebagai infiks, sedangkan konsonan-konsonan formatif tersebut dapat berfungsi sebagai prefiks, infiks, dan sufiks. Kemudian dilanjutkan dengan proses morfologis baik dengan infleksional maupun derivasional. Pengembangan pembentukan kata setelah itu adalah berdasarkan proses afikasi yang menekan kepada unsur gramatikalnya dan juga atas dasar proses derivasi yang menekankan pada proses pembentukan kata baru setelah adanya perubahan pada pola dasarnya. Secara ringkasnya digambarkan dalam bagan berikut. Oke. Dan pembahasan yang terakhir mengenai morfologi ini adalah objek kajian morfologi. Nah, menurut Abdul Khair, bukan Abdul Ghafur ya guys. Menurut Abdul Khair membagi objek kajian dalam morfologi ke dalam 3 kelompok, yaitu ada satuan morfologi yang terdiri dari ada morfem, kemudian ada kata, dan ada 2 pembagian tersebut. Kemudian ada poin yang kedua. Tadi yang pertama satuan morfologi yang terdiri atas morfem dan kata. Yang kedua, alat analisis pembentukan kata menggunakan peranti, yaitu ada bentuk dasar. Kemudian alat pembentuk kata, yaitu imbuhan, reduplikasi, komposisi, morfofonemik, infleksi, dan derivasi. Yang ketiga, makna gramatikal dari sebuah kata akibat proses pembentukan kata dari suatu bentuk ke bentuk lain. Dan yang terakhir ada satuan morfologi. Pertama ada morfem. Morfem adalah unit terkecil linguistik yang memiliki makna dan tidak dapat diuraikan lebih lanjut ke dalam bagian-bagian yang bermakna. Yang kedua ada kata. Kata adalah satuan terbesar dalam proses morfologi yang berperan sebagai output dan dapat dianalisis atas komponen yang disebut morfem. Mungkin cukup sekian presentasi dan pembahasan mengenai materi morfologi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, wabil khusus bagi saya secara pribadi. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.